Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi wudhu. Sebelum belajar, jangan lupa kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dalam materi wudhu ini ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian wudhu. Yang kedua, rukun wudhu. Yang ketiga, sunnah wudhu. Yang keempat, tata cara wudhu. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan wudhu. Serta yang terakhir, doa setelah wudhu. Baiklah, memasuki subbab yang pertama adalah pengertian wudhu. Apakah wudhu itu? Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil. Nah, wudhu ini kita lakukan sebelum melaksanakan sholat dan sebelum membaca Al-Quran. Karena ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus suci dari hadas kecil. Jadi kita berwudu supaya suci dari hadas kecil, sholat kita menjadi sah karena kita sudah suci dari hadas kecil. Sebelum belajar bagaimana cara berwudu, maka kita harus mengetahui rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu artinya suatu perkara yang harus kita kerjakan ketika berwudu. Apabila kita meninggalkan salah satu rukun wudu, maka wudu kita menjadi batal ya. Jadi rukun wudhu ini harus kita kerjakan semua ketika berwudhu. Nah, rukun wudhu ada 6. Yang pertama, membaca niat wudhu. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai kedua siku. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tertib atau berurutan. Artinya rukun wudhu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi dikerjakan dengan berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Umpamanya ketika kita wudhu, kan yang pertama harus niat, yang kedua membasuh wajah. Nah, umpamanya kalian wudhu, yang pertama langsung membasuh kaki, kemudian membasuh wajah. Nah, itu dibolak-balik, tidak berurutan, itu tidak boleh. Jadi rukun wudhu harus dikerjakan dengan berurutan. Nah, selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah suatu perkara yang kita kerjakan ketika wudhu, itu kita dapat pahala. Tetapi apabila kita tidak mengerjakan sunnah wudhu, maka wudhu kita tetap sah. Beda dengan rukun wudhu tadi. Kalau rukun wudhu harus dikerjakan semua. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhu kita batal. Nah, kalau sunnah wudhu ini enggak. Kalau sunnah wudhu, kalau kita mengerjakan, maka kita akan mendapat tambahan pahala. Tetapi bila kita tidak mengerjakan sunnah wudhu, maka wudhu kita tidak batal. Nah, sunnah wudhu apa saja? Yang pertama, membaca basmalah saat awal wudhu. 2, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. 3, berkumur-kumur. 4, membasuh lubang hidung sebelum niat. 5, mengusap seluruh kepala dengan air. 6, mendahulukan anggota tubuh kanan daripada kiri. 7,
mengusap telinga. 8. Membasuh sebanyak 3 kali. 9. Membasuh sela-sela kaki dan tangan. 10. Membaca doa setelah wudhu. Nah, itu tadi sunah-sunah wudhu. Sekarang kita akan mempelajari tata cara berwudhu. Nah, tata cara berwudhu ini berarti sudah rukun dan sunnah sudah kita gabungkan jadi satu, ya. Tata cara wudhu bagaimana? Yang pertama, berniat sebelum wudhu. Niat wudhu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu li rafa'il hadasil ashghori fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu niat wudhu. Jadi kita membacanya dulu, niat wudhu dulu sebelum berwudhu. Jadi pertama kita membaca niat. Setelah membaca niat, maka kita membasuh kedua tangan. Jadi telapak tangan kita bersihkan, sela-sela jarinya kita bersihkan, kemudian berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur tujuannya apa? Supaya kotoran dalam mulut kita menjadi bersih. Setelah berkumur-kumur, kita membersihkan kedua lubang hidung. Jadi lubang hidungnya dibersihkan dulu. Setelah itu baru kita membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini harus rata. Seluruh wajah harus terkena air. Nah, setelah membasuh wajah, maka kita membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan ini ingat, dahulukan tangan yang sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri. Sunah-sunah wudhu bagaimana tadi? Membasuhnya, setiap membasuh anggota wudhu itu kita lakukan 3 kali, ya. Tadi membasuh wajahnya kita lakukan 3 kali, membasuh tangan juga 3 kali. Nah, anggota badan yang terdiri dari kanan dan kiri kita dahulukan yang sebelah kanan. Setelah itu mengusap kepala. Yang ke-8, mengusap telinga. Dahulukan telinga kanan, kemudian telinga kiri. Yang ke-9 yaitu membasuh kaki. Nah, membasuh kaki ini sampai dengan mata kaki, ya. Mendahulukan kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri. Setelah selesai membasuh kaki, maka wudhu kita selesai. Jangan lupa kita harus membaca doa setelah wudhu. Bagaimana doa setelah wudhu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Demikianlah anak-anak doa setelah wudhu. Jadi jangan lupa ya, setelah wudhu maka kita membaca doa setelah wudhu. Setelah membaca doa setelah wudhu maka wudhu kita sudah selesai. Nah, sekarang tinggal satu yang kita pelajari, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Setelah kita mengetahui apakah wudhu itu, kemudian rukun wudhu, sunah-sunah wudhu, tata cara berwudhu, nah kita harus bisa mengerti apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja? Pertama, buang air kecil. Kedua, buang air besar. 3, buang angin atau kentut. Yang keempat, tidur nyenyak dengan berbaling. Yang kelima, bersentuhan kulit lawan jenis. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi apabila kita mengalami salah satu dari hal-hal ini, maka berarti kita mempunyai hadas kecil. Sehingga sebelum kita sholat itu kita harus berwudhu dulu, ya. Jadi umpamanya sudah sholat maghrib, mau menunggu sholat isya, kok tiba-tiba kamu ingin kentut. Nah,
Ketika kamu kentut berarti wudhu kamu batal. Mau sholat isya maka harus wudhu lagi. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.